Baik, terima kasih kepada pengacara yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Bapak Ibu dalam rangka mensukseskan pemilu, pilkada, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPRD Kabupaten Mimika, pemilihan Provinsi Papua Tengah, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD. Ini kesempatan Pak William Wakerpa sebagai calon anggota DPR Mimika mengundang kami ada di tempat ini. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa hal. Terlebih dahulu saya menyampaikan dihormati kepada Bapak-Bapak pendeta, kampung, RT, RW, yang kami hormati Bapak Ustadz, Bapak Ki Haji, Bapak hadir di tempat ini untuk melangkah meringankan waktu, meringankan tempat, yang dimana masih ada kesibukan di sana, tapi ada bersama kami di tempat ini. Betul-betul kami menyampaikan selamat datang, dan juga untuk Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara, keluarga besar yang ada di Kabupaten Mimika, yang juga meringankan langkah untuk hadir bersama kami di tempat ini. Adik, ibu-ibu, yang mana dari beberapa waktu yang lalu menyiapkan acara ini sampai dengan hari ini kita bisa ikut lihat bersama kesiapan yang sudah dilaksanakan oleh panitia maupun oleh adik-adik, saudara-saudara, sehingga pada hari ada di sini semua. Untuk itu saya dari ketua partai, pimpinan partai juga menyampaikan selamat dan selalu sukses atas kesemuanya dilakukan oleh Bapak Ibu dan adik-adik. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa keluarga besar yang ada di SP3 khususnya dan umumnya yang ada di Kabupaten Mimika, jadi kami akan menempuh agenda besar negara kita Republik Indonesia ini, yaitu kita akan melakukan pemilihan DPRD, pemilihan DPRP, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia ikut menyiapkan diri, berpartisipasi untuk mensukseskan semua yang saya sampaikan tadi. Dan pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa Partai Amanat Nasional Kabupaten Mimika telah menyiapkan kader-kader yang terbaik dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Untuk tingkat kabupaten, Partai Amanat Nasional menyiapkan 35 orang. 35 orang itu anak-anak yang terbaik dari kita semua. Kemudian provinsi ada 10 orang. Kemudian pusat ada 3 orang. Itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan program, sesuai dengan ketentuan pemerintah, bahwa di Provinsi Papua dari 5 provinsi baru itu telah kami memperoleh ada 33 orang setiap provinsi. Dari Partai PAN juga sudah menyiapkan 3 orang juga. Sehingga nanti pada saat pencoblosan itu Bapak Ibu akan melihat provinsi itu siapa, pusat itu siapa, kemudian daerah itu siapa.
Kemudian Bapak Ibu sudah tahu, baleo-baleo juga sudah terpampang semua di seluruh Timika. Yang kita tidak kenal maupun kenal, itu harus kita punya kewajiban untuk bisa melihat sama-sama. Nah, kita harus memilih juga. Melihat berarti memilih. Melihat terus biarkan saja, itu jangan. Melihat terus memilih. Kemudian di SP3 ini basisnya dari Partai Amanat Nasional, itu untuk khusus SP3 ini. Itu William Wakerkwa. Itu basisnya di sini. Kalau basis di sini itu Bapak Ibu, suara William kurang, berarti kita ini malu semua. Betulkah tidak ini? Betul. Jadi kalau suara Pak William ini tidak ada di sini, kurang, berarti kita warga SP3 baik orang asli Papua maupun non Papua itu kita malu semua. Karena Bapak Ibu kalau sakit, kalau ada apa-apa bukan datang pergi sama saya di bawah, jauh saya. Tidak mungkin Bapak datang. Tapi dekat-dekat sini tuh Bapak datang kasih tahu. Ini Bapak saya begini, Bapak saya begini itu kepada orang yang dekat situ. Tetangga sama-sama itu. Dari Bapak punya suara ini utamakan dulu di situ. Baru nanti ada tambahan boleh bawa keluar. Ah, ini saya punya saudara, saya punya anak mantu ada di sini, saya punya ini ada di sini, itu boleh. Tapi itu pesan juga kepada mereka yang ada di sana. Tolong kamu pilih saya punya di dapil 1 itu, saya punya anak mantu ada di situ, saya punya ipar ada di situ. Jadi kamu yang di sana tolong pilih dia. Itu bisa semua, tidak ada yang tidak bisa. Nah, kemudian di mana-mana saya turun bicara acara bakar batu, Partai Amanat Nasional sudah 7 kali bakar batu. Partai lain sampai sekarang mungkin sudah atau belum, tapi saya belum lihat. Saya belum tahu di mana mereka lakukan. Tapi Partai Amanat Nasional itu sudah 7 kali bakar batu. Acara juga begini juga. Saya sudah sampaikan di mana-mana. Macam saya punya calon anggota DPR Provinsi Papua. Tengah, misalnya Pak Musa ya. Coba Pak Musa berdiri. Ya itu, ya silakan. Itu terbakar batu juga di SP2. Saya turun juga, saya sampaikan begitu. Saya bilang Bapak ini ada di sini. Orang Dani kah, Moni kah, Duga kah, Damal kah, orang Jawa kah, semua yang ada. Itu kan pilih dia. Kalau dia tidak ada suara di situ berarti aduh, Pak ini percuma bicara-bicara. Percuma bakar batu. Begitu. Jadi ini kita harus begitu. Suaranya di situ dia bagus baru nanti yang dia cari tambahan-tambahan di luar. Begitu. Begitupun di tingkat kabupaten juga begitu. Kami punya anak-anak ibu-ibu yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, ganteng-ganteng. Mereka juga sudah ada calon di dapil masing-masing. Di dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang kita perhatikan dan kita pilih mereka. Jangan buang suara sampai ke tempat lain. Bila saya punya adik ada suara calon saya mau pilih sana. Sedangkan kita ada di sini. Kita mau ke sana, di sana sudah pemilihan selesai. Nah, kalau begitu, coplos saja partai. Nomor 12, Matahari itu coplos saja di situ. Terus cara mencoplosnya bagaimana? Untuk DPRD Kabupaten Mika, itu warnanya hijau. Gambarnya itu warna hijau. Terus DPRD Provinsi Papua Tengah, atau Papua Tengah, ya Papua Tengah, itu warnanya biru. Biru macam saya pakai pakaian ini. Untuk DPR RI itu kuning, warnanya kuning. Jadi ada orang partai PAN yang namanya ada di situ. Ini ada dari kita juga ada dari DPR, dari PAN juga ada untuk DPR RI. Itu Bapak Bara Hasipuan. Bara Hasipuan itu beliau juga ada sementara di sini. Beliau mungkin hari ini tidak sempat hadir karena ada kesibukan lain. Tapi beliau partai PAN yang mendukung itu di Provinsi Papua. DPR RI. Jadi itu untuk DPR RI kuning, kemudian untuk DPD RI perwakilan daerah itu warnanya merah. Itu warnanya merah. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden itu warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu. Jadi tolong perhatikan itu supaya kita jangan salah. Saya mau pilih saya punya misalnya di sini, saya mau pilih William. Di sini tahu-tahu pilih tusuk orang lain di tempat lain, dia warna lain, itu jangan terjadi. Jadi warna hijau sampai dengan
abu-abu itu saya sudah jelaskan tadi, kalau diingat-ingat ada petugas-petugas KPU, Bawaslu, atau TPS-TPS yang ada itu, kalau tidak jelas tolong tanyakan mereka. Atau ada Bapak William atau calon-calon lain yang saya punya ada dari kabupaten, provinsi, semua ada di situ, mereka boleh, Bapak Ibu boleh tanya mereka tahu, mereka akan jelaskan itu. Jadi suara ini tidak boleh keluar kemana-mana, harus keluar pada warna biru. Ini biru yang menendang, biru juga yang harus kita perhatikan. Ya, kita datang di biru, lalu pada saatnya kita pergi sama merah atau kuning atau lain-lain, itu tidak boleh. Setuju kah ini? Setuju. Ya setuju, harus setuju karena ya ada yang dia mau bikin rusak suara itu, dia datang bawa uang mungkin, bawa gula, bawa kopi, datang di rumah, itu silakan ambil saja. Bilang Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Mimika sampaikan itu. Orang datang bawa apa-apa, ambil saja. Karena selama ini kan tidak bawa apa-apa. Tapi kenapa sekarang ini ada bawa apa-apa? Silakan ambil saja. Tapi pilihan dalam hati kita itu lain. Karena kecuali Bapak dan Ibu pergi minta di rumahnya, di tempatnya, itu yang tidak boleh. Itu kita punya beban moral, bahaya. Itu salah. Kalau kita pergi minta di rumahnya atau di tempatnya. Tapi kalau dia sendiri yang bawa mau kasih, silakan. Kita warga Indonesia yang baik, itu dia lakukan itu tidak apa-apa. Apalagi kita tidak kenal, baru kenal satu kali, baru dia mau bawa barang itu. Itu dia mau tipu kita. Dia mau bikin hancur kita selama 5 tahun itu. Orang kasih uang kita selama 5 tahun, 500 atau 500 ribu atau 100 ribu. Setelah itu 5 tahun kita menderita, itu jangan. Bapak Ibu lebih pengalaman, lebih tahu. Sehingga mungkin hari ini saya mau menggarisbawahi saja apa yang harus kita lakukan. Indonesia yang baik, yang cerdas, harus dengan cerdas memilih wakil-wakil yang bagus, tepat, supaya kita bisa ke depan itu ada hubungan komunikasi antara pribadi dengan pribadi dengan partai apa-apa, itu ada hubungannya lancar. Kalau kita sudah ada perwakilan dari daerah sampai ke pusat sudah ada, berarti apapun yang kita bicara itu bisa sampai di sana. Tapi kalau kita tidak ada perwakilan dari sini sampai di pusat, berarti tetap tidak bisa. Ada partai-partai lain yang mereka ada perwakilan dari daerah sampai ke pusat, tapi tidak pernah bunyi-bunyi. Tidak pernah bunyi-bunyi. Artinya, kalau orang Indonesia ini, orang warga negara Indonesia itu boleh ada di mana saja, di seluruh tanah air. Sehingga tidak ada pikiran lain lagi untuk ini orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, itu tidak ada. Manusia hidup Tuhan ciptakan itu hidup bertetangga yang baik, hidup bertoleransi antar agama. Itu Tuhan sudah kasih tahu, terus kita sudah tahu, baru sengaja mau berpikiran negatif itu muncul, berarti itu salah. Pak itu besar akan marah. Dan itu tidak boleh. Bapak, adik-adik, ibu-ibu, saudara-saudara, saya yang sekarang sempat dengar saya ini, yang pikiran-pikiran selalu orang katakan yang salah, jangan jelek, itu jangan dipakai. Itu buang-buang jauh, dan kita dari Partai Amanat Nasional ini, Partai Nasional dan Partai Reformasi. Kita ini sekarang ada matahari bagus, tidak hujan, tidak gelap, makanya kita bisa menikmati udara yang segar, karena ini matahari. Dan kita harus pada matahari. Jangan salah ya. Ini jadi kita sampaikan supaya kita sama-sama harus ketahui itu. Kemudian yang lain-lain, kenapa saya bilang sudah pernah kita angkat mereka jadi DPR, kabupaten, provinsi, dengan pusat, tapi tidak pernah kita punya aspirasi itu sampai-sampai. Macam warga masyarakat di SP, warga saya di SP 9, SP 7, SP 12, SP 3 ini termasuk ada, tapi di sini sudah bagus. Saya lihat, saya keliling, rumah-rumah sudah diperbaiki, bagus, layak tinggal. Tapi di SP lain itu mereka ada yang pakai tenda begini, itu mereka pele baru tinggal. Papan sudah lapu-lapu, kepala-kepala desa ada kan tidak? Ini segera mendata hal-hal begitu. Supaya Bapak pilih, kalau sudah kasih suara, Bapak ini kita punya kekurangan ada ini. Sampaikan ke mereka akan teruskan di atas.
Kalau itu kita ada perwakilan di kabupaten, provinsi dan pusat sudah ada, itu akan kita pelan-pelan kita garap untuk kita menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Tapi kalau itu tidak ada tetap tidak bisa. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik yang Tuhan menyediakan ini, kami sudah ada di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan salah pilih, jangan salah jalan. Saya punya calon-calon yang saya sampaikan tadi. DPR RI 10 orang, DPRD Kabupaten Mika ada 33 orang, 2 orang dari Kamora yang saya ajukan. Kita berjuang sampai administrasinya kita siapkan, orangnya tidak pernah hadir-hadir sampai dengan kita mau pemilihan. Itu sudah keluar, dan sehingga kita Partai PAN untuk Kabupaten Mika ini ada 33 orang. Termasuk Bapak William, termasuk ada beberapa yang pakai pakaian yang di tanah. Itu semua calon-calon dari Partai Amanat Nasional, dari dapil-dapil. Dari ini dapil 5 yang termasuk SP3 ini. Ada dapil 3, dapil 2, dapil 1, dapil 4, dapil 6. Dapil 6 kemarin juga kami sudah ke Mapur Jaya. Kita sudah acara, kita sudah bicara-bicara, mereka siap mendukung PAN. Begitu. Jadi di sini juga saya harap untuk siap mendukung PAN. Setuju? Setuju. Nah, harus setuju karena kita punya anak-anak ada, kita punya orang ada, lalu pergi pilih orang lain. Dia itu bawa 100, 500, setelah itu dia tidak lihat kita lagi. Dia naik, itu dia kasih naik mobil. Tapi kita pilih, kita punya anak-anak sendiri yang sudah maju-maju, itu kita perhatikan. Kewajiban kita untuk kita kasih suara kepada mereka. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Bapak Ustadz, Bapak Ki Haji, kemudian pendeta-pendeta, adik-adik pemuda-pemudi, Bapak-bapak, ibu-ibu, calon anggota DPR Kabupaten maupun sampai dengan tingkat pusat yang hadir bersama kami di tempat ini. Saya juga menyampaikan selamat dan juga mungkin apa yang saya bisa sampaikan hanya seperti ini, dan sampai di sini waktu dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih, selamat siang.